Kula butuh ginem garwane Bapak Slamet Suradyo. Sempet becak karena becak niku mboten kagungan hasil napa-napa. Njuk adol niku asongan rokok muter-muter mboten mesti payu, Pak. Njuk raose pripun niku? Udan mboten ngerti udan, panas mboten ngerti panas, awan bengi mboten ngertos. Kenging napa kok mboten asal pesangon, mboten asal pensiun. Kula yakin bojone kula niku mboten salah. Saestu nganti dipecat ngasih mboten asal napa-napa. Harapane kula sak keluarga niku nyuwun diperhatikan kali pemerintah. Umure niku pun sepuh, Pak. Nyuwun tolong digatekke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, alhamdulillah malam ini WMTV Kreator berkesempatan sowan Bapak Slamet. Beliau adalah masinis kereta api, di mana pada tahun 1987 ada tragedi Bintaro. Beliau Pak Slamet adalah masinisnya. Bersama WMTV Kreator, Bapak Slamet, ada juga Mbak Safitri. Beliau adalah putra atau anak bungsu dari Bapak Slamet. Mbak, cerita Mbak. Keluarga itu sempat pasrah, dan waktu itu benar-benar nggak tahu harus gimana, soalnya kan Bapak benar-benar dipersalahkan kan. Nah, dulu itu Bapak tuh benar-benar kayak nggak tahu lah, bingung harus gimana. Tidak ada yang membela ya Mbak ya? Nggak ada yang membela. Kalau hak Bapak sebagai masinis, seperti gaji, pensiunan, tunjangan, itu bagaimana? Kalau tunjangan terus pensiun itu sama sekali nggak ada. Jadi haknya dicabut? Dicabut. Sepeser pun itu Bapak nggak dapat. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Dan untuk keseharian setelah Bapak tidak menjadi seorang masinis, menjalani hukuman, dan dipecat bahasannya dari perkeretaapian, Bapak kegiatannya apa Mbak? Kegiatannya Bapak itu selama nggak di kereta api itu cuma jualan rokok. Ngasong? Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi media atau cara keluarga untuk menyampaikan, mungkin ada unek-unek tentang kejadian tragedi Bintaro. Pak Slamet, ini langsung saja nggih, nyuwun sewu nggih. Apa yang terjadi pada hari naas tersebut? Bapak itu kayak ngopo dari mana dan mau kemana? Kok bisa terjadi tabrakan kereta? Ya Bapak masinis sih. Ya itu saya kan kereta api dinas dari Rangkas Bitung. Ji. Menuju ke Jakarta, tapi sampai kan harusnya ketemu dengan KA220 di Sutimara. Okay. Tapi di Sutimara dibatalkan sama PPK Jamari. Iya. Jadi dipindahkan di stasiun Kebayoran. Maksudnya bukan dibatalkan, kalau dibatalkan kan berarti tidak jalan. Itu belum ketemu dengan KA220 di Sutimara. Okay. Setelah itu saya beri PTP ini di Sutimara, kereta 225 kereta saya ini 220 ketemunya di Kebayoran. Okay. Tapi ternyata belum sampai di Kebayoran, udah di kilometer 17 Pondok Pitung Bintaro bertemu dengan KA220 dan terjadi tabrakan tersebut. Ya. Nyun sewu Pak, nyun sewu, Bapak mengendarai kereta, memasinisi kereta yang akhirnya kereta tersebut di Bintaro bertemu dengan kereta lainnya dan tabrakan terjadi. Pertanyaan semua orang mungkin Pak, nyun sewu, seizin jenengan saya harus bertanya juga. Masinis itu kan hanya menjalankan kereta, tetapi di dalam sistem kekereta-apian itu kan ada pengendali lalu lintas. Gitu? Ada pengendali lalu lintas yang
memberikan sinyal untuk keberangkatan dan memberikan sinyal untuk berhenti di suatu pemberhentian seperti stasiun. Apakah pada waktu itu tidak ada sinyal pemberhentian atau perintah dari pengatur lalu lintas kereta api untuk kereta Bapak tidak jalan? Ada nggak perintah seperti itu, Pak? Nggak ada. Apa yang Bapak ingat pada waktu itu? Mau masuk di lintasan Pondok Pitung, Oke. karena ketahuan kalau mau tabrakan, Oke. makanya saya kan frekuensi. Jadi mengarahkan apa tuh dengan frekuensi lah. Kereta Bapak bertemu dengan kereta 220 ya, dan Ya. akhirnya bertabrakan dan Bapak masih mencoba untuk menghentikan kereta dan terlambat. Karena nggak mungkin bisa dihindari jarak 10 meter ya, Pak? Ya saya di situ di kabin. Oke. Kan kalau jalan apa jatuh lah. Terus pertama saya kena bubuhan kaca jendela lokomotif. Terus ini tulang tungkai Oke. itu di waktu di rongsen di Tirto disaksikan sama dokter-dokter rumah sakit umum Oke. itu, dan diketahui di situ pencet, tahu nggak pencet Retak. retak. Akibat dari benturan tabrakan kereta yang Bapak Ya, masih disinggih. jadi akibat dari benturan itu pertama ini kena bubukan kaca tuh, lalu kedua karena saya di dalam kabin ini kena benturan besi di dalam, jadi Kabin kereta, di satu kabin ini kabin lokomotif. lah kabin lokomotif. Terus saya mau keluar kan nggak bisa, udah nggak pingsan, saya nggak tahu lah. Terus akhirnya apa? Saya mau keluar, kan pintunya udah kecepit. Oke. Saya memaksakan diri karena saya juga takut ada lokomotif yang di sini. Lokomotif saya kan di bawah. Oke. Terus akhirnya saya memaksakan diri menjatuhkan ke bawah Ke lantai lokomotif. lokomotif. Terus saya ditolong, kebetulan kan ribuan orang kan banyak. Oke. Saya diceritakan sama ini, disentuh, itu masinis tuh, supaya dibawa ke rumah sakit langsung. Segera mendapatkan pertolongan. Ya. Waktu kejadian, Bapak sempat merasakan mata wajah Bapak yang terkena efek dari benturan. Sampai tulang belakang Bapak retak dan Bapak merasa kesakitan. Gitu. Ini kecepit pintunya, akhirnya bisa lewat pintu jendela lokomotif yang di samping, kan di sini ada jendelanya, yang depan juga ada jendelanya itu, yang ini hancur, kena mata saya di rumah sakit Kramat Jati. Itu yang ngelimbang mata saya itu ini Ibu Eta namanya, di Kramat Jati. Oh, Kan rumah sakit di Kramat Jati kan ada rumah sakit polisi. Bapak dirawat di sana. Ya, Nyun sewu. Untuk setelah kejadian, Bapak dihukum. saya juga nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau disalahkan, tapi nyatanya saya ditekan terus. Karena saya ditekan lah. Bapak sebagai seorang masinis, itu kan Ya, ada gaji, ada tunjangan, ada pensiunan. Setelah kejadian tragedi Bintaro, di mana Bapak sebagai masinis yang mengendarai kereta tersebut dan terjadi kecelakaan, apakah hak dari Bapak sebagai seorang yang harus mendapatkan pensiun, itu masih diberikan haknya? nggak dapat. Maksudnya? Nggak, sama sekali saya nggak mendapat pensiun.
diberhentikan dari PT KAI dan tidak dapat pesangon atau pensiun? Enggak. Saya yang saya tuntut sebetulnya saya punya ini kenapa ada kereta? Karena ini menurut peraturan kereta api masinis punya ini yang asli ini kan udah saya fotokopi. Di sini ada data tentang di mana beliau melakukan perjalanan dan di sini data beliau diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Tetapi kembali lagi kita di sini tidak mencari tentang kebenaran karena ini masa lalu yang mungkin sulit untuk kita cari literasi kebenarannya. Hak beliau sebagai masinis, gaji, tunjangan, bahkan pensiun itu dicabut. Kesalahan seorang masinis itu tidak bisa secara utuh atau mutlak kita salahkan karena ada sistem. Di mana kereta berjalan itu tidak seorang masinis yang menjalankan kereta, tidak. Tetapi ada perintah atau sinyal-sinyal dari perlintasan. Di mana amankah kereta untuk berjalan atau perintah kereta untuk diberhentikan sementara karena ada kereta lain di jalur yang sama. Kejadian tragedi Bintaro, apa yang jenengan rasakan? Nggak adil. Tidak adil. Karena Bapak nggak salah. Alasannya? Karena Bapak kan keretanya jalan itu kan karena ada perintah dari PT Kereta Api. Tanpa ada perintah, kereta yang Tidak akan dimasinisi jalan. Bapak tidak akan jalan. Kereta yang saya bawa itu sama sekali nggak ada perintah berhenti. Berhentinya itu setelah terjadi tabrakan. Saya sendiri kaget, sampai nggak ingat apa-apa. Karena apa? Kok saya tidak bisa mengendalikan? Karena terlalu dekat jaraknya antara lokomotif saya dengan lokomotif 220. Dan tidak bisa dihindari, ya, Pak? Tidak bisa dihindari lagi tabrakan terjadi. Nggih. Waktu itu saya kan ini pasti tikungan, jadi nggak bisa lihat ada kereta dari sana. Jadi itu udah tikungan pendek. Jadi kereta yang dari Kebayoran nggak tahu. Jadi tahunya itu setelah terjadi tabrakan aja. Tidak ada perintah untuk memberhentikan dari pihak petugas manapun, dari KPKA pun nggak ada perintah untuk berhenti. Tragedi sudah terjadi dan itu sudah terjadi juga di masa lalu, puluhan tahun tragedi Bintaro. Kita tidak mengklaim apa yang disampaikan oleh Bapak Slamet ini sebagai sesuatu yang menjelaskan tentang tragedi sebenarnya. Tetapi ini adalah versi dari seorang masinis kereta api di mana tragedi Bintaro beliau Pak Slamet sebagai masinisnya. Versi dari Bapak Slamet sebagai masinis kereta api tragedi Bintaro. Slamet Suratio. Bapak Slamet Suratio ini harus lengkap. Beliau adalah seorang yang detail dalam administrasi. Kita tadi sempat kaget di usia yang sudah tidak muda lagi, beliau masih detail sekali mengingat dan detail tentang catat. Saya yakin dengan kedetailan beliau dulu bukan seorang yang ceroboh. Hari ini saya masih bisa melihat beliau adalah seorang yang detail, orang yang teliti. Saya datang, ditanya nama, dicatat namanya dan alamat, keperluannya apa. Dari situ saya sedikit menyimpulkan kalau beliau adalah seorang detail. Tanpa perintah, kereta tidak mungkin bisa berjalan. Tanpa perintah dari penanggung jawab lintasan kereta api, seorang masinis tidak mungkin bisa mengendalikan atau menjalankan keretanya. Tidak mungkin. Penanggung jawab lalu lintas yang bisa melihat kereta lintasan dan pengaman di area itu hanya mereka bertanggung jawab di dalam lintasan. Masinis hanya menjalankan kereta saja. Tetapi ini kembali lagi tidak menyimpulkan. Sedikit unek-unek dari keluarga Mbak, di mana hak-hak sebagai masinis, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya dihentikan atas nama negara. Alhamdulillah, unek-unek yang selama ini dipikir, dipendem sampai jadi rada mikir banget ya Pak, dan disampaikan kepada teman-teman WMTV Kreator. Ambil sisi positifnya, tinggalkan keburukannya. Semoga bermanfaat. Salam dari kami bertiga, Mbak Safitri, putra dari Bapak Slamet. Kok putra? Putri dari Bapak Slamet. Dan Bapak Slamet sendiri, Bapak Slamet Sinten Pak? Nama lengkap?
Selamat Suratyo. Bapak Slamet Suratyo. Dan saya WM TV Kreator. Salam sejarah, nguri-nguri budaya Nusantara. Ada misteri, ada kisah nyata di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.